Selamat pagi Bu Reni, sekarang kami akan mempresentasikan tentang massa jenis. Jadi massa jenis adalah ukuran seberapa berat massa dalam suatu zat atau benda tertentu. Nah, jadi saat ditanya keadaan benda dalam zat cair berdasarkan besar atau kecilnya massa jenis yang kami dapatkan, jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapat gaya baru yaitu gaya apung. Jadi gaya apung ini tuh mengapung di atas permukaan air. Sebenarnya hal ini tuh ada hubungannya sama hukum Archimedes yang ada di fisika. Dan dia itu dibagi jadi 3 bagian. Yang pertama tenggelam, jadi dia posisinya selalu di dasar tempat zat cair berada. Terus yang kedua adalah mengambang, dia itu kayak di tengah-tengah, jadi antara di bawah permukaan zat cair sama di atas dasar zat cair. Terus yang ketiga itu gaya apung di atas permukaan air, tetapi sebagian benda itu masih terbenam dalam zat cair. Hal ini tuh terjadi kalau misalnya zat cair masanya lebih besar daripada massa jenis benda. Terus kalau yang tenggelam itu kebalikan dari apung. Jadi massa jenis bendanya itu lebih kecil dari massa jenis zat cair lebih kecil dari massa jenis benda. Terus kalau yang mengambang itu dia sama rata massa jenis antara zat cair sama bendanya. Jadi rumusnya massa jenis itu massa dibagi sama volume. Satuannya massa jenis itu kilogram per kubik. Terus satuannya massa itu kilogram dan satuannya volume itu m kubik. Ini contoh soalnya. Yang pertama, diketahui sebuah kubus yang memiliki sisi sebesar 5 cm dan jika diketahui massa kubus 250 gram, berapakah nilai massa jenis kubus tersebut? Jadi dari soal diketahui kalau massanya kubus 250 gram, terus besar sisinya 5 cm. Kan rumusnya untuk nyari volume kubus itu sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Jadi langsung dimasukin 5 kali 5 kali 5 hasilnya 125 cm kubik. Terus dari situ langsung pakai rumus yang tadi, terus sama dengan massa dibagi volume. Jadi 250 dibagi 125 jawabannya 2 gram per cm kubik. Terus contoh soal kedua, terdapat suatu benda yang memiliki massa 300 gram dan volume sebesar 400 cm kubik. Tentukan massa jenis benda dan nyatakan jawaban dalam satuan kilogram per meter kubik. Nah, jadi yang diketahui massanya 300 gram, terus volumenya 400, jadi langsung dimasukin ke rumus tadi, massa bagi volume 300 bagi 400. Jawabannya 0,7 gram, 75 gram per cm kubik. Terus dia dimintanya ke kilogram per meter kubik, jadi langsung diubah aja satuannya, jadi 750 kilogram per meter kubik. Jadi ini contoh-contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam tumpahan minyak di lautan, minyak naik ke atas karena kepadatannya kurang dari air. Jadi menciptakan minyak licin di permukaan laut. Yang kedua, kepadatan cangkir styrofoam dibandingkan dengan cangkir keramik. Sehingga cangkir styrofoam akan mengapung di air dan cangkir keramik akan tenggelam. Terus contoh yang ketiga itu kayu umumnya mengapung di atas air. Tapi karena kepadatannya kurang dari air, jadi batuan umumnya lebih padat dari air, biasanya tenggelam. Yang contoh yang keempat tuh balon helium naik karena kerapatan helium kurang dari udara di sekitarnya. Seiring waktu, helium lepas dari balon dan digantikan oleh udara, menyebabkannya tenggelam. Contoh yang terakhir, minyak mengapung di atas cuka karena kepadatannya lebih rendah. Jadi ini Terima sumber-sumbernya. kasih. Sekarang kami akan menunjukkan video percobaan kami. Nah, di sini adalah percobaan yang akan saya tunjukkan dan buktikan kalau keadaan benda posisinya itu terefek dengan besar atau kecilnya massa jenis. Bahan yang dibutuhkan 3 telur, garam secukupnya, sendok makan untuk mengaduk, 3 gelas dengan air yang sama rata.
Jadi saat telur dicelupkan, dia pasti akan tenggelam karena massa jenis benda atau massa jenis telur itu jauh lebih besar daripada massa jenis zat cair. Terus sekarang kita coba masukkan garam sebanyak 1 sendok makan ke dalam gelas kedua. Terus diaduk rata. Jadi di gelas kedua ini yang hukum Archimedes yang terjadi itu mengambang. Jadi saat benda itu melayang yang posisinya di bawah permukaan zat cair, tapi di atas dasar tempat zat cair. Nah, jadi telurnya itu di antara, dan hal ini terjadi karena massa jenis zat cair dan benda sama. Terus di gelas yang terakhir, gelas ketiga kita masukin garam kayak tadi, cuman jumlahnya 2 kali lebih banyak. Terus kita aduk hingga rata dan telurnya dimasukkan. Jadi di percobaan gelas ketiga ini, kami ingin membuktikan hukum Archimedes yaitu gaya apung yang posisinya mengapung atau berada di atas permukaan zat cair, namun sebagian benda masih terbenam dalam zat cair. Hal ini terjadi karena massa zat cair itu lebih besar daripada massa jenis benda atau telur. Nah, jadi bisa kita lihat dalam 3 gelas percobaan ini, posisinya itu berbeda-beda meskipun massa jenis benda telur itu sama karena terefek oleh hukum Archimedes yang terdampak oleh besar atau kecilnya massa jenis zat cair.